Biografi Maulana Hasanuddin Sultanul Aulia wal Arifin As-Syekh As-Sultan As-Syarif Maulana Hasanuddin Al-Zamatan Al-Husaini Al-Batani. Beliau merupakan seorang pendiri Kesultanan Banten. Ia juga bergelar Pangeran Sebaging dan berkuasa di Banten dalam rentang waktu 1552 sampai 1570. Beliau merupakan putra dari salah satu wali songo yaitu As-Syekh Maulana As-Sultan As-Syarif Jayatullah Al-Zamatan Al-Husain Al-Jirbuni Sahibu Jabal Jati Sunan Jati Cirebon Wali Songo. Sultan Syarif Maulana Hasanuddin Al-Zamatan Al-Husaini Al-Batani Sultan Banten pertama berkuasa pada tahun 1552 sampai 1570. Pendahulu Sultan Syarif Hidayatullah Al-Zamatan yaitu Sultan kedua di Kesultanan Cirebon, penerus Syarif Maulana Yusuf Al-Zamatan. Kelahiran 1478, kematian 1570, Surosoan Kesultanan Banten. Pemakaman kawasan Masjid Agung Banten, Kota Kuno Banten, Serang Banten. Bangsa Al-Zamatan, ayah Syarif Hidayatullah Al-Zamatan. Ibu Nyi Kawungaten, anak Maulana Yusuf dari Banten, Pangeran Sunyararas, agama Sunni Islam. Masa pemerintahan Maulana Hasanuddin merupakan pendiri sekaligus Sultan pertama dari Kesultanan Banten. Ia mendirikan Kesultanan Banten pada tahun 1527 setelah merebut wilayah Banten. Girang pertama dari Kesultanan Banten. Banten yang awalnya hanya kadipaten telah berubah menjadi kesultanan yang berada di dalam pengaruh Kesultanan Demak. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Banten mengalami perkembangan pesat di berbagai bidang. Kesultanan Banten adalah kerajaan maritim yang mengandalkan perdagangan untuk menopang perekonomian kerajaan dan mempermudah hubungan dagang dengan pesisir Sumatera melalui Selat Sunda. Pusat pemerintahannya kemudian dipindahkan dari pedalaman Banten Girang ke pesisir. Di kawasan Teluk Banten, Maulana Hasanuddin membangun 3 institusi penting sebagai motor perubahan kerajaannya, yaitu masjid sebagai basis kegiatan sosial keagamaan, keraton Surosoan, pusat pemerintahan, dan pelabuhan, sentra ekonomi. Di tangan Sultan Maulana Hasanuddin, Banten dikenal sebagai bandar besar yang menjadi persinggahan utama dan penghubung antara pedagang dari Arab, Parsi, India, dan Cina dengan negara di Nusantara. Selain itu, Kesultanan Banten merupakan menguasai Lampung yang banyak menghasilkan rempah-rempah di era Sultan Maulana Hasanuddin pula. Banten dapat melepas diri dari Demak pada 1568 Masehi. Sultan Maulana Hasanuddin wafat pada 1570 dan dimakamkan di Masjid Agung Banten. Ia juga dikenal sebagai Pangeran Surosoan karena telah mendirikan Keraton Surosoan. Dakwah Sultan Maulana Hasanuddin berhasil menyebarkan Islam karena mampu meyakinkan 800 ajar untuk memeluk Islam. Penyebaran agama Islam di wilayah Banten dilakukan secara intensif sejak masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin 1526 sampai 1570. Ajaran Islam disebarkan baik di kawasan pesisir maupun di daerah pedalaman. Maulana Hasanuddin merupakan tokoh sekaligus penguasa pertama di Banten yang menyebarkan agama Islam. Dalam proses Islamisasi dan merebut kekuasaan, tentulah ada persaingan politik dengan penguasa lokal yang saat itu yang dipimpin Prabu Pucuk Umun, Adipati Kerajaan Banten Sunda. Sebelum Maulana Hasanuddin datang, Banten sudah dipandang maju dari segi ekonomi dan kebudayaan. Kebudayaan tersebut bersumber dari ajaran Hindu dan Buddha. Lalu dari segi ekonomi juga sudah mempunyai hubungan dengan daerah lain. Begitu kekuasaan beralih kepada Maulana Hasanuddin pada 1525, terjadilah perubahan radikal yang juga berpengaruh pada penyebaran Islam di Banten, bahkan di Nusantara. Paling tidak ada 3 perubahan besar yang dilakukan Sultan Banten untuk menyebarkan Islam di wilayah barat Pulau Jawa itu. Pertama, perubahan dalam bidang politik. Sultan Banten mengubah politik dan pemerintahan yang bersumber dari Hindu-Buddha menjadi politik bernuansa Islam. Banten yang semula hanya sebuah kadipaten dari Kerajaan Banten Sunda kemudian menjadi suatu negara yang berdaulat. Menjadikan Banten negara berdaulat merupakan bagian dari misi Maulana Hasanuddin untuk mengislamkan masyarakat Banten, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh ayahnya, Sunan Gunung Jati. Maka, tak bisa dipisahkan proses Islamisasi serta muatan Islam di dalam kekuasaan Sultan Banten yang pertama dan seterusnya. Kedua, perubahan dalam bidang kebudayaan. Perubahan dari budaya masyarakat yang bersumber dari ajaran Hindu-Buddha hingga beralih ke budaya yang bersumber dari ajaran Islam, sehingga terjadi akulturasi budaya dan dialog kultural antara budaya Sunda yang Hindu dengan kebudayaan Islam. Dialog inilah yang menimbulkan kekhasan kebudayaan Banten, ungkap Prof. M. A. Tihami, Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin. Menurut dia, peran yang dimainkan oleh Sultan Hasanuddin dalam dialog budaya ini merupakan strategi dakwah yang meniru watak Wali Songo dalam menyebarkan Islam.
Misalnya, menggunakan media wayang kulit yang merupakan kebudayaan yang sudah ada sebelum Islam. Wayang kulit digunakan sebagai media dakwah dalam mengembang kebudayaan Islam untuk memberikan visualisasi bagaimana menjadi pribadi muslim dan seorang muslim dalam bermasyarakat. Wali Songo berdakwah melalui visualisasi wayang. Nah, begitu juga yang dilakukan Maulana Hasanuddin di Banten, ujar Prof. Tihami. Ketiga, perubahan ekonomi. Maulana Hasanuddin lakukan perubahan ekonomi dengan cara memindahkan pusat pemerintahnya dari Banten Girang ke Surosowan yang berada di pesisir pantai. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan independensi kekuasaan, termasuk independensi dalam bidang ekonomi. Kota Surosowan yang dibangun di wilayah pesisir sangat potensial untuk berkembang secara ekonomi dengan didukung pengembangan pelabuhan Karangantu sebagai pelabuhan internasional atau transnasional. Setelah pusat pemerintahan dipindah ke Surosowan, maka jaringan ekonomi mulai dibangun oleh Sultan. Kesultanan mesti didukung kekuatan ekonomi penuh, papar Prof. Tami. Keturunan Maulana Hasanuddin 1. Maulana Yusuf dari Banten. 2. Arya Mandalika. 3. Maulana Muhammad dari Banten. 4. Abu Al-Mafakir dari Banten. 5. Arya Rana Manggala. 6. Arya Adhikara. 7. Widara. 8. Arya Upapati. 9. Mandura Raja. 10. Arya Semining.